Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Alit Sunardi. Pada hari ini saya ingin berbagi informasi tentang eh, persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Ini surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan nomor 2508 garis miring B GT titik 00.03 2022. Di sini isi suratnya adalah Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki minat, bakat, dan panggilan jiwa menjadi guru untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa program pendidikan profesi guru tahun 2022. Di mana persyaratannya adalah 1. Warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak atau belum pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan. Ini belum pernah menjadi guru atau kepala sekolah dan terdaftar di Dapodik. Berusia paling tinggi 32 tahun pada 30 Desember tahun pendaftaran. Memiliki ijazah dan kualifikasi akademik S1 atau Diploma 4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau Pededikti, atau terdata pada basis unit data untuk penyetoran ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Yang kelima, memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00, memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani, memiliki surat keterangan berkelakuan baik, memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya, menandatangani fakta integritas, dan mengikuti tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Itu persyaratannya. Selanjutnya adalah kuota nasional. Kuota nasional dan bidang studi PPG Prajabatan tahun 2022 yaitu sebanyak 40.000 mahasiswa. Untuk guru kelas, guru bahasa Indonesia, guru matematika, guru kelas TK, pendidikan luar biasa, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan sosial, IPS, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sejarah, ekonomi, biologi, kimia, fisika. Selanjutnya di sini dijelaskan masa perkuliahan. Masa perkuliahan dan biaya pendidikan PPG Prajabatan tahun 2022 itu dilaksanakan 2 semester dengan biaya Rp8.500.000. Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar Rp17 juta untuk perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun. Jadi di sini dijelaskan bahwa biaya per semesternya Rp8.500.000. Berarti kalau 2 semester itu 17 juta. Seandainya lolos seleksi, maka pemerintah akan menyalurkan beasiswa sebanyak 17 juta rupiah. Ya, sebesar ya, maaf. Jadi dimanfaatkan bagi rekan-rekan adik-adik mahasiswa ya yang kebetulan belum terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah di Dapodik. Tahapan yang pertama adalah yaitu seleksi administrasi. Proses penyelesaian kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan administrasi yang dilakukan secara daring atau online melalui sistem informasi manajemen pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Tahap 2, tes substantif meliputi tes penguasaan bidang dan tes kemampuan dasar literasi, numerasi yang dilaksanakan secara luring atau offline pada TUK yang ditunjuk dengan CAT. Tahap ketiga adalah wawancara bertujuan untuk menggali lebih dalam kompetensi calon mahasiswa, baik profesional dan personal, dilakukan secara daring melalui platform virtual meeting. Tahapan seleksi bersifat sekuensial, sehingga jika dinyatakan tidak lolos pada satu tahap, maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Biaya pendaftaran dan seleksi tahap 1 dan 2 sebesar Rp200.000 ditanggung oleh calon mahasiswa. Jadi ada pendaftaran dengan nominal biaya Rp200.000. Tata cara pendaftaran yang pertama adalah pendaftaran dibuka tanggal 1 Juni. Sekarang tanggal 2 ya, 2 Juni pukul 20. Tata cara pendaftaran yang pertama, mahasiswa wajib memiliki email. Yang kedua, melakukan pendaftaran awal melalui laman http://ppb.kemendikbud.go.id. Ini ya. Kemudian memilih menu daftar PPG Prajabatan tahun 2022. Di sini. Lalu calon mahasiswa membuat akun pendaftaran aplikasi SIM PKB. Pada tahap ini data NIK akan diverifikasi secara otomatis dan akun berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid dan memenuhi pada poin bagian A angka 1 sampai dengan 3. Angka 1 sampai dengan 3 ya. Yang keempat, pendaftaran lanjutannya dengan cara login melalui SIM PKB menggunakan username dan password yang telah dikirimkan melalui email, meliputi biodata, data kemahasiswaan, bidang studi PPG, data pendukung lainnya seperti pengalaman mengikuti pelatihan, berorganisasi, menjadi sukarelawan dalam bidang pendidikan, dan lainnya, pilihan lokasi tempat pelaksanaan tes substantif secara luring, mengisi pertanyaan esai. Selanjutnya mengunggah dokumen, foto terbaru berpakaian formal, kemeja putih dan berdasi, dan berlatar belakang warna biru. Ukuran file maksimal 1 MB. Fakta integritas yang telah ditandatangani di atas materai 10.000. Bagi calon mahasiswa lulusan luar negeri mengunggah SK penyertaan ijazah luar negeri dan transkrip asli dari perguruan tinggi asal. Selanjutnya adalah verifikasi IPK ya. Verifikasi data IPK dan linearitas program studi S1D4 dengan bidang studi PPG yang dipilih dilakukan secara sistem dan dinyatakan valid atau linier, maka wajib mengisi pertanyaan esai. Jika pada angka 4.F jika tidak linier, maka proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan. Calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya untuk mengikuti tes substantif setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan petunjuk yang tertera pada aplikasi SIM PKB. Pembayaran yang terverifikasi berhasil akan lanjut untuk proses penempatan lokasi TUK tes substantif. Jadi seleksi administrasi dulu, setelah berhasil baru bayar. Calon mahasiswa mencetak kartu tes substantif melalui SIM PKB pada masa cetak kartu tes. Pada kartu tes akan terdapat jadwal, lokasi mengikuti tes substantif secara luring. Calon mahasiswa mengikuti tes substantif, pengumuman hasil tes substantif dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB dengan melihat atau pada akun masing-masing. Calon mahasiswa mendapat informasi jadwal tes wawancara pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftar masing-masing. Calon mahasiswa mengikuti tes wawancara secara daring menggunakan ruang pertemuan virtual yang disediakan. Pengumuman hasil tes wawancara dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos tes wawancara akan diproses untuk penempatan ke perguruan tinggi sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih. Calon mahasiswa menginformasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan di perguruan tinggi yang ditentukan pada aplikasi SIM PKB sesuai jadwal masa konfirmasi. Direktorat Jenderal GTK akan menetapkan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 sesuai kuota nasional
bidang studi yang dibuka. Ini timelinenya ya. Jadwal pelaksanaan seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Pendaftaran seleksi tanggal 1 sampai 30 Juni 2022. Ini 1 bulan ya. Pendaftaran seleksi untuk lulusan luar negeri 25 hari 1 sampai 25 Juni. Webinar tata cara ini tanggal 6 Juni. Masa pembayaran 20 sampai 30 Juni. Pengumuman kelulusan seleksi administrasi 6 Juli 2022, cetak kartu peserta 6 sampai 10 Juli 2022, ini di bulan Juli. Pelaksanaan tes substantif 11 sampai dengan 19 Juli 2022. Pengumuman kelulusan tes substantif 12 Agustus 2022. Pengumuman jadwal wawancara itu tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 2022. Pelaksanaan tes wawancara pertama 18 sampai dengan 27 Agustus 2022. Pengumuman hasil wawancara 1 September 2022. Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG 2 sampai dengan 4 September. Lumayan panjang ya, dari bulan Juni prosesnya. Pengumuman jadwal wawancara kedua 6 sampai 7 September. Pelaksanaan wawancara kedua 6 sampai 13 September, ini maraton ya. Pengumuman hasil tesnya 16 September 2022. Konfirmasi mengikuti PPG Prajabatan tahap 2, ini tanggal 19 sampai 21 September. Penetapan mahasiswa 23 September 2022. Lapor diri 23 sampai 30 September 2022. Orientasi 3 Oktober 2022. Awal perkuliahan 4 Oktober 2022. Ini mekanismenya dari awal ya, dari sekarang itu sudah mulai dibuka pendaftaran dan sampai dengan 4 Oktober. Ketentuan lain di sini ada calon mahasiswa dapat diharapkan memberikan data dengan benar jika ditemukan data yang tidak sesuai. Ditjen GTK berhak memberikan status diskualifikasi. Ditjen GTK hanya akan memproses data mahasiswa untuk proses lebih lanjut bagi yang telah melakukan proses data yang disyaratkan dan telah berhasil melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Seluruh biaya transportasi, akomodasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi selama mengikuti seleksi ditanggung oleh mahasiswa. Setiap perkembangan informasi penyelenggaraan seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 dapat diakses pada halaman ppg.kemdikbud.go.id. Segala kerugian akibat kelalaian tidak mengikuti ketentuan perkembangan informasi menjadi tanggung jawab calon mahasiswa. Keputusan terkait hasil seleksi yang ditetapkan oleh Ditjen GTK bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Jakarta, 1 Juni 2022, Direktur Jenderal Bapak Iwan Sahril. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.